Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memahami segala ilmunya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bisiril Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini kita akan bahas tentang bab munakahat atau pernikahan ya. Tujuan pembelajaran kita adalah kita setelah belajar ini kita diharapkan mampu mengetahui atau paham mengenai hukum-hukum pernikahan, kemudian kriteria memilih calon pasangan, kemudian memahami mahram itu, istilah mahram itu apa, kemudian rukun-rukun dalam nikah ya. Sebelumnya kita akan membacakan satu ayat ya, itu surat Rum Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak sama-sama. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhirih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Itulah yang Allah jadikan bagi kita, kenapa kita harus menikah ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menuju kepada pernikahan itu apa, maka proses menuju pernikahan itu adalah pranikah, sebelum menikah. Kira-kira apa yang harus ya, yang bisa kita lakukan dalam upaya kita untuk menuju pernikahan sesuai syariat Islam ya. Yang pertama adalah meminta pertimbangan. Meminta pertimbangan di sini adalah kalian sebelum menyatakan ingin menikah dengan seseorang, kalian minta pertimbangan dari berbagai pihak ya, sekiranya apakah pilihan itu sudah tepat atau belum ya. Itu sangat dibutuhkan pertimbangan tersebut ya. Kemudian setelah itu kalian sholat istikharah, sholat meminta kepada Allah ya. Istikharah itu artinya sholat meminta petunjuk pada Allah untuk dipilihkan yang terbaik ya. Namun apabila kalian sudah menimbang dan kalian rasa cocok dengan calon yang akan kalian nikahkan, maka sholatnya bukan lagi istikharah tapi sholat hajat ya. Dan juga tidak boleh kita ketika sholat istikharah kita memaksakan pada Allah, ya Allah saya sudah memilih dia, jangan sampai tidak nikah dengan dia. Nah itu sama sekali tidak dianjurkan istikharah yang seperti itu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah ta'aruf. Ta'aruf di sini adalah kalian perkenalan, mencari tahu ya tentang calon yang akan kalian nikahkan tersebut ya. Jadi ta'aruf ini bukan pacaran, berbeda sekali. Pacaran itu diharamkan dalam agama ya. Sedangkan ta'aruf itu adalah proses menuju nikah, itu udah jelas, sangat berbeda ya. Yang langkah berikutnya adalah khitbah atau peminangan ya. Peminang atau mengkhitbah seorang wanita ya, itu adalah langkah berani seseorang laki-laki. Jadi anak-anakku sekalian, apalagi kalian yang putri ya, bukti seorang laki-laki itu mencintai seorang perempuan bukan ketika dia langsung mengutarakan saya cinta padamu, I love you atau sebagainya, tapi bukti cinta seorang laki-laki apabila dia datang kepada ayahmu dan mengatakan saya ingin meminang putri Anda. Itu namanya cinta baru, khitbah ya. Maka wanita yang boleh dipinang ya, itu memiliki dua syarat, ini diingat baik-baik. Yang pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya saat itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan terangkan ya. Contohnya ya, ternyata dia saudara sepersusuan, atau ternyata masih mahram ya, ataupun ternyata dia misalkan dia bukan seorang
misalkan seorang janda dan masih dalam masa iddah dan lain sebagainya, ya. Kemudian belum dipinang orang lain secara sah, ya, sebab Islam mengharamkan seorang meminang saudaranya. Artinya perempuan yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki, kamu tidak boleh meminangnya, atau perempuan pun tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki bila sudah ada seorang laki-laki sebelumnya meminang dia, ya, itu diharamkan. Kemudian ya, sebelum menikah juga kalian dianjurkan melihat wanita yang dipinang, ya. Kalau sebelum menikah mungkin kita tidak boleh melihat wanita secara langsung, ya, kalau mengikuti aturan agama yang benar seperti itu, ya. Tapi untuk proses menuju nikah maka kalian melihat wanita secara langsung, bisa dengan delegasi mengutus misalkan saudaranya untuk lihat wanitanya. Itu artinya wanita itu seperti apa, benar enggak wujudnya seorang wanita, benar atau tidak. Karena sekarang banyak sekali orang yang secara fisik seperti wanita ternyata bukan wanita asli. Nah, itu untuk mencegah itu maka boleh melihat wanita yang akan dipinangnya. Allahu a'lam, ya. Kemudian pengertian nikah, ya. Secara etimologis, ya, nikah artinya berkumpul atau mengumpulkan, ya. Kemudian secara terminologis, nikah adalah akad yang dihalalkan suami istri untuk bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam secara Islami, ya. Kemudian akad dihalalkan berhubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. Selanjutnya tujuan nikah, ya. Tujuan daripada menikah pertama jelas adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk ibadah kepada Allah taala. Kemudian agar kita merasa tentram seperti tadi sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian menemukan rasa cinta, ya, wanita, anak-anak, harta dan lain sebagainya itu jadi halal untuk tujuan kepada Allah, ya. Kemudian penyaluran naluri secara halal, ya, itu tujuan menikah, dari tempat-tempat yang diharamkan Allah ke arah yang Allah halalkan. Karena secara manusiawi kita punya memang diberikan oleh Allah hawa nafsu, ya. Kemudian mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, itu tujuan menikah. Kemudian urgensi daripada nikah, ya, yang perlu kita pahami adalah pertama, menikah merupakan sunnahnya para nabi alaihi wassalam, ya, seperti disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat 38, dan juga hadis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, ya. Gitulah. Jadi yang namanya menikah adalah sunnah para nabi, ya. Maka dikatakan nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun lagi ke dunia pun akan menjalankan syariatnya, akan menikah dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, 4 hal yang merupakan sunnah para rasul adalah hina, ya. Hina itu hiasan, ya. Kemudian parfum, siwak, dan menikah. Kemudian menikah juga merupakan tanda kekuasaan Allah yang sudah kita bacakan tadi ayatnya, ya. Kemudian menikah juga adalah menumbuhkan keyakinan kita bahwasanya tidak ada orang yang menikah lantas menjadi sengsara atau miskin. Jadi ketika kita memutuskan untuk menikah dengan tujuan ibadah, ingat, dengan niat ibadah kepada Allah, maka hal tersebut akan menjadikan kita kaya. Ini bukan kata saya, tapi disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, dan itu wajib kita imani. Jadi apabila kita dalam menikah, atau kalian tahu ada seorang yang menikah masih maju mundur, ragu-ragu dalam menikah, maka bacalah ayat ini, ya, seperti itu. Kemudian menikah juga merupakan setengah daripada agama kita. Nah, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim, ya, orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang salehah, berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada separuh agamanya. Maka ia tinggal menyempurnakan separuh sisanya, ya. Jadi menikah itu sebagian atau separuh daripada
agama, ya. Karena menikah itu, orang yang sholat yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah jelas berbeda. Kekhusyuannya itu punya nilai di mata Allah sangat berbeda. Allahu a'lam. Kemudian ya, berikutnya urgensi daripada nikah adalah ciri sebagai makhluk hidup. Kita makhluk hidup tentu membutuhkan orang lain, terutama pasangan kita, ya. Baik anak-anak sekalian, saya rasa cukup itu pembahasan kita pada minggu ini. Kita akan lanjutkan teman berikutnya mengenai hukum menikah, ya. Tolong kalian pelajari dulu, nanti kita sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.